Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Chandra Kawangan. Dalam seri ke-628 ini didukung oleh para pemain Haryono Priyono sebagai Gelagah Biru, Ayu Agustin sebagai Dewi Lanjar, M. Abud sebagai Kala Cokro, Margaret sebagai Nyai Roro Kidul, Lanti sebagai Putri Hijau, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sekarang. Lepaskan Kala Cokro, atau kau masih tetap menjadi makhluk terkutuk. Apa pedulimu pada Lanjar? Kau tidak pernah mendengarkan aku. Jadi kurasa aku pun tidak perlu mendengarkannya. Lepaskan, atau kau selamanya terkutuk. Sejak aku lahir, aku telah jatuh dalam kutukan Lanjar. Jadi kau tidak perlu menakut-nakuti aku. Sama sekali tidak berguna. Kala Cokro, kau seperti manusia, tapi kau tidak memiliki hati. Lanjar, kau tetap bermanis-manis. Tapi sedikit pun aku tidak tersentuh. Ku minta dengarkan peringatanku dan lepaskan dia. Aku tidak akan melepaskannya. Lepaskan! Bergerak kepala, dan aku tidak akan pernah membiarkannya. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dewi Lanjar, aku tidak pernah mengharapkan pengampunan. Apa yang kulakukan adalah kehendak dan keinginanku sendiri. Jadi kau tidak perlu risau. Kau benar-benar keras kepala, Kala Cokro. Kau memang tidak termaafkan, dan kau tidak akan pernah diampuni. Apalah artinya pengampunan dan pemaafan? Memang harus begini dan harus aku lakukan. Aku akan menjadi makhluk yang paling menakutkan. Karena kau, karena kalian. Segala ucapanmu selalu penuh dengan kutukan. Kau benar-benar terkutuk. Tidak seharusnya kau mengganggu Kalahnya. Dia adalah tamu Kanjeng Ratu. Kamu sang ratu. Kau menamparku Lanjar. Setiap kali kau bicara, kau selalu menghina aku. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apa yang kau lakukan? Ayo, balaslah aku. Balaslah kalau kau mau, dan lakukanlah. Kala Cokro, kau benar-benar mengerikan. Tetaplah kau terikat di situ. Lanjar. Ayo Gelagah Biru. Hop. Sekali bergerak, maka tangan Dewi Lanjar seperti mengeluarkan tenaga dahsyat. Gelagah Biru yang terkapar di tepi patirtan kini melayang menghampirinya. Sementara Kala Cokro tercekik dan hanya diam di tempat, tak mampu melakukan apa-apa. Baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Kalau Cokro memanggilmu Dewi Lanjar, lalu siapakah sebenarnya dirimu? Kau yang menolongku. Tidak perlu banyak bicara. Pusatkan perhatianmu pada dirimu sendiri. Jangan banyak bertanya. Kau dalam keadaan bahaya. Keselamatanmu nyaris terancam. Dewi Lanjar,
Aku juga pernah mendengar namamu. Dan aku seperti mengenalmu. Naga Biru, tidak perlu kau memikirkan diriku. Pikirkanlah dirimu sendiri agar kau segera sembuh. Patirtan masih menggeram dan meronta-ronta dalam patirtan penyiksaan. Mereka telah menghukumku. Aku benar-benar akan menuntut balas. Aku tidak mau tersiksa seperti ini selamanya. Aku akan melakukan apa yang kuinginkan. Awas kalian. Kalian akan merasakan perbuatan kalian padaku. Nyai Roro Kidul, lepaskan aku. Jangan kau siksa aku seperti ini, hingga aku tidak berdaya melakukan apa-apa seperti ini. Kolo Cokro adalah lambang kebebasan. Kolo Cokro adalah lambang keperkasaan. Lalu mengapa kau siksa aku seperti ini? Aku manusia hukuman. Rebuslah, bunuhlah. Aku adalah kehidupan. Aku adalah kematian. Nyai Roro Kidul. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku, panas, panas. Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jam. Mengapa kalian menyiksa Kolo Cokro sampai seperti itu? Dia sudah kami peringatkan. Dia sudah melewati waktu cukup panjang, tapi belum bisa mengakhiri tabiatnya. Dia terus mengutuk dirinya sendiri. Aku menginginkan agar ia jauh lebih baik, tapi ia pantas dihukum Kanjeng Ratu. Jangan sampai citraku menjadi rusak karenanya. Hamba bertanggung jawab. Masalahnya bukan bertanggung jawab atau menghadapi kenyataan di depanku. Tapi bagaimana dengan manusia keliru itu? Kanjeng Ratu tidak perlu khawatir. Yang penting sekarang, perkenalkan kamu Kanjeng Ratu yang baru. Manusia, kau gagah dan tampan. Sayang, kau juga tidak berdaya saat datang kemari. Siapakah kalian hingga menolongku dari kematian panjang?
kau tidak perlu tahu siapa kami. Yang penting adalah tetaplah yakin bahwa kami ada di pihakmu dan akan selalu menolongmu. Aku tidak mengharapkan pertolongan kalian. Aku telah mati dan terdampar dalam laut selatan. Kau jangan sombong, Gelagah Biru. Kau bisa menerima kutukan seperti Kolo Cokro. Kau jangan menakut-nakuti Gelagah Biru Hijau. Biarkanlah ia menentukan pilihannya sendiri. Hamba hanya takut ia mempunyai sifat seperti Kolo Cokro, Kanjeng Ratu. Ya, barangkali itu menjadi sifat dasar manusia, Hijau. Kalian seperti mengetahui kami. Bahkan isi hati kami pun kalian kedua. Puas-puaskanlah hati menikmati apa yang ada di sini. Kau jangan khawatir. Kau tidak akan sengsara. Dan kalau kau mau, kau bisa tinggal dalam keabadian. Dalam alam yang tak akan pernah mengalami kematian. Alam tak pernah mengenal kematian? Ya, kau tidak akan pernah mengalami kematian jika kau mau bergabung dengan kami. Benarkah yang kau katakan? Kau harus percaya pada dirimu sendiri. Tiba-tiba Gelagah Biru merasa dirinya menggigil dan ketakutan. Tawa itu begitu dingin dan menyeringai, menyentuh-nyentuh ulu hatinya. Dan ia tidak mengerti ada sesuatu yang ganjil pada orang-orang di sekelilingnya. Suasana yang baru dikenalnya itu begitu sunyi dan mencekam. Ia mendengar retakan-retakan dan suara-suara aneh. Tawa Nyai Roro Kidul makin panjang dan makin meningkat dalam gema panjang memenuhi seluruh ruangan di sebuah istana yang amat elok. Gelagah Biru terpana. Tawa itu makin lama makin ia rasakan, makin menakutkan dan makin mengerikan, menyudutkan dirinya pada lorong-lorong ketidaktahuan. Tolong, jangan tertawa seperti itu. Jangan tertawa seperti itu. Mengapa kau tertawa seperti itu? Mengapa kalian menertawakan aku yang tenggelam dalam ketidaktahuan? Mengapa? Tolong hentikanlah tawa kalian. Aku sungguh tidak tahan mendengar tawa kalian. Tolong hentikanlah. Aku sungguh tersiksa dengan tawa kalian. Mengapa kalian tertawa? Kenapa? Hentikan tawa kalian. Aku tidak mencemooh kalian. Tetapi aku ingin tahu siapa kalian. Tetapi kalian mengapa malah mentertawakan aku? Kenapa? Hentikan tawa kalian. Mereka benar-benar diam dan mengikuti permintaanku. Keadaan menjadi sulit. Mereka cantik-cantik sekali. Sungguh luar biasa. Tapi wajah mereka penuh misteri. Aku seperti pernah mengenal Dewi Lanjar. Siapa sebetulnya mereka?
ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus? Alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak, 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya? Nyerinya? Mulusnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Aku mengapa sampai di sini? Kenapa aku tenggelam di pantai Popo? Dan tiba-tiba di tempat yang begitu indah. Aku melihat Kolo Cokro di sini. Aku bertemu Dewi Lanjar, Putri Hijau, dan perempuan cantik cerita bermahkota indah. Mereka semua cantik. Mereka baik kepadaku. Tetapi mereka juga memperdengarkan tawa yang mengerikan. Dan seolah-olah haus sesuatu yang tak bisa aku ungkapkan. Sima, kau kutinggal di pantai Popo, Sima. Sima, tahukah dirimu kalau aku ada di sini? Sima. Gelaga Biru. Iya, saya. Iya, kau telah kehilangan yang kau cintai. Kau tahu pikiranku wanita cantik. Aku cantik, Gelaga Biru. Iya, kau sangat cantik. Dan kalian cantik sekali. Aku benar-benar kagum. Sangat kagum. Dan kau suka pada kami? Kenapa kau memandangku begitu? Aku tidak pernah menyadari kalau ada orang yang melihat aku cantik. Biasanya aku dikatakan sangat mengerikan. Tak pantas dipuja. Pasti salah orang yang mengatakan demikian. Menurutku kaulah perempuan yang paling cantik yang pernah aku lihat. Hijau, hamba Kanjeng Ratu. Ajaklah mereka bersenang-senang. Berjalan-jalan mengelilingi lingkungan ini. Hamba Kanjeng Ratu. Bawa Gelagah Biru larong dengan Simah di Popo. Iya. Benar, Paman Dipati. Lelucon apa lagi yang ingin kau sampaikan kepadaku, Bagaskoro? Hamba tidak bermaksud melucu, tapi hamba ingin menyampaikan kebenaran yang hamba lihat sendiri. Pintar sekali jika disuruh omong kosong kamu itu. Hamba tidak bohong, Paman Dipati. Dasar tidak becus bekerja. Simah. Hamba Kanjeng Dipati. Hamba menghadap Kanjeng Dipati. Bagaskoro. Hamba Kanjeng Dipati. Kebohongan apa lagi yang ingin kau sampaikan kepadaku? Kau ingin bicara apa, Sekarang, aku mulai tahu. Kau hanya pintar mengumbar janji. Bersedia, dan sanggup. Tidak taunya memang kau tidak becus bekerja. Lalu untuk apa kau membawa perempuan tua ini kemari, Untuk apa? Ampunkan hamba, Kanjeng Dipati. Perkenankanlah sekali lagi hamba bicara. Kalau pembicaraanmu kosong, ku potong lidahmu. Kanjeng Dipati, hamba membawa Mbok Urip sebagai saksi hidup atas adanya Gelagah Biru dan Simah di desa Sotoh. Kehadiran mereka di desa Sotoh membawa pagebluk. Mbok Urip, benar apa yang disampaikan Bagaskoro? Ampunkan hamba Kanjeng Adipati. Apa yang disampaikan Tuan Bagaskoro benar adanya. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat.
tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas. Agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strompas, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Bagaimana aku bisa melihat benar dan tidaknya di Soto ada pakai belum? Hei Sentong! Hamba Kanjeng Adipati. Kalian tidak kong-kalingkong dan mencoba bohong padaku, Kanjeng Adipati. Nyawa hamba sebagai taruhannya. Potonglah kepala hamba saat ini juga jika kami berbohong. Hamba juga bersedia dipenggal Kanjeng Adipati. Hamba tidak bohong. Keterangan ini akan kuperiksa sendiri. Aku akan mengutus orang ke Popoh. Ke Soto menemui pimpinan desa di sana. Kalau kalian kong kali kong, kalian akan kubunuh. Semua yang hadir di ruangan pribadi Ronggolalono menjadi menggigil. Bagaskoro juga merasa bersalah, lebih-lebih ketika Simah masih ada di samping Ronggolalono. Semuanya itu membuatnya gusar. Ia memandang Mbok Urip dengan mata berapi-api. Ronggolalono benar-benar gusar dan marah menerima laporan Bagaskoro yang dianggap tidak benar, yang melaporkan Glagah Biru dan Simah melarung di pantai Popoh. Bagaskoro sendiri tidak bisa membantah ketika Ronggolalono memanggil Simah. Kalian tahu sendiri Simah masih ada di sini. Untuk apa kalian menjual dusta dan bohong pada Ronggolalono? Apakah aku bangga dengan laporan-laporan kalian hanya untuk menghentikan tugas dan kewajiban kalian mencari orang yang mengacau ketentraman hatiku? Sadarkah kalian akan hal ini? Jawab! Bila Kanjeng Adipati menganggap hamba bohong, hamba menerima salah. Tapi bagaimana dengan Mbok Urip yang menampung Glagah Biru dan Simah di sana? Benar, Kanjeng Adipati. Selama di Soto, Nak Glagah Biru dan Simah tinggal bersama hamba. Tapi hamba tak mengerti bagaimana ada orang yang serupa dengan Nak Simah. Mbok Urip, yang di sampingku inilah yang bernama Simah. Istriku yang terbaru. Dia masih segar bugar di sini dan perutnya mulai buncit. Apakah kau melihat Simah perutnya buncit ketika Simah tinggal di rumahmu, Ampunkan hamba, Kanjeng Adipati. Hamba sendiri bingung melihat Nak Simah duduk di sini. Benar-benar kembar dengan apa yang pernah hamba lihat di Soto. Hamba hidup cukup lama dengan Nak Glagah Biru dan Nak Simah. Sekarang mereka telah lenyap di telan Laut Selatan. Ketika Nak Glagah Biru tenggelam diterjang ombak, lalu Nak Simah ikut terjun, Kanjeng Adipati. Bagaskoro, aku benar-benar tidak menerima semua ini. Berita ini bagikan bulan sepotong di balik kabut. Aku minta kalian jujur kepadaku. Sekali lagi kukatakan, apakah benar kalian menerima berita itu hanya mendengar atau juga melihat sendiri, Hamba telah menelusuri semua berita itu bukan hanya pada Mbok Urip, pada Pak Lurah, pada Mbah Kelabang, dan pada pendekar Sangkar Angin. Kami sempat bentrok pada mereka. Mbok Urip adalah satu-satunya saksi yang bisa hamba bawa kemari. Kalau Kanjeng Adipati tidak percaya pada keterangan hamba. Mulai sekarang, hamba bersedia mengundurkan diri. Bahkan kalau perlu, bunuhlah hamba sekarang juga. Bunuhlah. Bunuhlah hamba dengan keris hamba sendiri. Sebagai bukti hamba adalah kesatria yang memalukan. Walaupun seringkali hamba ini suka menjilat. Simah kembar.
Simah Kembar. Aku mencoba mengerti dan menerima semuanya ini. Tetapi kalau benar-benar ku ketahui kalian berbohong kepadaku, akibatnya bisa fatal sekali. Kalian tahu? Hamba Kanjeng Dipati. Mbak Urip. Hamba Kanjeng Dipati. Apakah benar Gelagah Biru dan Simah ngelarung di Pantai Popo? Benar Kanjeng Dipati. Untuk itu, baiklah. Keterangan kalian kutampung. Tetapi jangan pergi kemana-mana sebelum aku dapat membuktikan semuanya ini. Mencoba mengerti keterangan kemarin. Sedulur kembar Sinoroweti. Lalu bagaimana dengan keterangan Mbak Urip itu? Simah. Dan ini nampaknya berhubungan dengan hal-hal gaib. Kanjeng Dipati benar. Jika muncul seorang yang mirip dengan hamba, berarti ini ada sesuatu yang ganjil yang perlu kita telusuri. Yang tahu masalah seperti ini hanya Mbah Dirun. Mengapa Kanjeng Dipati tidak menemuinya saja? Mohon petunjuk pada beliau. Artinya, aku harus menyeberang di wilayah kekuasaan musuh. Iya. Maksud Kanjeng? Mbah Dirun sudah tidak ada di sini. Ia sudah tinggal di Wirosaban. Barangkali ia telah bergabung dengan orang Mataram. Berita terakhir yang kuterima, ia mengabdi pada Temenggung Anom Alap-Alap di Wirosaban. Kanjeng Dipati akan pergi ke sana? Kalau ini terpaksa, aku harus ke sana. Mengandung resiko tinggi, Kanjeng. Mau tidak mau aku harus menyamar untuk menemuinya. Raibnya Gelagah Biru dan orang yang persis denganmu seperti mengingatkan padaku pada peristiwa beberapa tahun yang lalu, Simah. Kalung baru ya? Bagus loh. Ini kan hadiah dari Pil Tuntas. Tahu kan Pil Tuntas? Mudah kok. Nonton aja Mega Sinetron di RCTI hari Minggu 7:30 malam. Caranya gimana sih? Pertama, sebutkan salah satu pemain Mega Sinetron RCTI. Mudah kan? Nah, kedua, jangan lupa sebut juga nama sponsor Mega Sinetron tersebut. Terus, alamatkan ke PO Box 5555 Jakarta 11.000. Sekali lagi, PO Box 5555 Jakarta 11.000. Hadiah kalungnya banyak. 100 kalung emas selama 5 bulan. Ingat ya, kalung emas dari Pil Tuntas. Kalau lagi harinya, tersiksa. Saya mah enggak, Jeng. Minum saja Pil Tuntas, haid jadi lancar. Pegelnya, nyerinya, mulutnya? Pokoknya tuntas, tas. Berkat Pil Tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil Tuntas memperlancar haid. Produksi Deltomed. Kanjeng Dipati merasa semua ini ada campur tangan Nyi Roro Kidul. Simah, kau dan aku ini percaya adanya Ratu Ningratu lelembut di Laut Selatan. Kalau ia mantu, ia butuh laki-laki dan perempuan untuk ikut meramaikan pesta pernikahan mantunya. Nah, kalau hal ini benar, artinya Nyi Roro Kidul sedang punya gawe. Kanjeng Dipati tidak perlu menduga-duga untuk kepastian masalah ini. Lebih baik Kanjeng segera ke Wirosaban. Temuilah Mbak Dirun. Kau mau ikut? Ampuni hamba. Hamba tidak mungkin bepergian jauh. Perut hamba mulai buncit. Baiklah kalau begitu. Besok pagi-pagi sekali aku harus pergi ke Wirosaban
untuk menemui lelaki tua itu, Sima. Jangan lupa, Kanjeng harus menyamar. Benar, istriku. Aku saat ini memang gelisah sekali memikirkan mereka. Gelagah biru raib, dan mereka bilang muncul seorang yang sangat persis denganmu. Peristiwa apa lagi yang harus kuhadapi ini, Sima? Sementara aku terlalu sibuk mempersiapkan para prajurit di Surabaya. Tugasku terlalu berat untuk semuanya itu, Sima. Kanjeng Dipati tidak perlu panik. Kalau memang hal ini harus terjadi, kita harus menerima dengan senang hati. Perihal Gelagah Biru, mengapa kita tidak tinggal diam? Oh alah, Pak. Setiap hari begitu terus, pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti Bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indra itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum strong pass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strong Pass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed. Walaupun tempat ini terasa asing bagiku, tapi aku merasakan keganjilan. Aku belum melihat matahari. Aku juga belum melihat gelapnya malam. Sudah berapa lama aku di sini? Kau tidak perlu mencari masa. Kau tidak perlu mengerti waktu. Masa dan waktu adalah perjalanan yang tidak ada akhirnya. Di sini ada siang, ada malam. Janganlah kau hiraukan waktu. Kalau kau bisa berjalan di sini denganku, itu merupakan keberuntungan. Di sini ada terang, tapi bukan terangnya siang. Di sini juga ada petang, tapi bukan gelapnya malam. Apa arti semua ini? Ayolah ke sana. Kutunjukkan sumber terang itu. Luar biasa. Itulah Mustika. Mustika Kencana. Harta pusaka Kanjeng Ratu. Mustika Kencana? Ya. Jika Kanjeng Ratu berkenan, kelak kau akan mengetahui rahasia di balik semua itu. Inikah yang memberikan cahaya yang ada di sini? Cukup lama aku berjalan berputar-putar denganmu. Tapi rasanya tempat ini belum juga selesai kita kelilingi. Tempat, masa, dan waktu bagi kami tidak ada artinya. Aku belum mengerti maksudmu. Aku hanya manusia biasa. Aku belum tahu rahasia yang kau sampaikan itu di Lanjar. Jikalau kau ingin tahu, tidak perlu banyak bertanya. Jalani, lakukan, dan renungkan. Tapi kau tidak boleh memikirkan masa lampau. Pikirlah masa yang akan mendatang. Sehingga selamanya kau akan berjuang. Perjuangan yang tiada habisnya. Perjuangan tanpa akhir. Bukankah manusia juga hidup tiada akhirnya? Dewi Lanjar, bolehkah aku memegang mustika pusaka itu? Gelagah Biru, jika kau menyentuh mustika kencana itu, kau akan mati. Gelagah Biru terbelalak mendengar keterangan Dewi Lanjar bahwa mustika kencana itu tidak boleh disentuh oleh siapapun. Gelagah Biru semakin penasaran, ada apa sebetulnya di balik rahasia Dewi Lanjar yang melarangnya memegang mustika kencana. Gelagah Biru semakin ingin memegang mustika kencana itu. Namun keinginannya menggebu itu hanya disimpan dalam hatinya. Ia melangkah mendekati pusaka yang bersinar-sinar hijau kebiru-biruan dan menyinarkan cahaya begitu elok di tempat itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini dalam episode ke-22 yang akan datang dengan judul Desir Angin Malam. Tanggapan Anda kami tunggu selalu
di Sanggar Cerita, Jalan Pasar Baru Timur nomor 22D dan E, Jakarta 10710. Sampai jumpa.